Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading pesan dari bintang-bintang dan juga reading timeless. Jadi kapanpun kamu nonton reading ini, adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini ya. Oke, menarik. Capricorn dapat kartu ini di tempat yang sama. Apakah kamu punya Capricorn di natal chart kamu? Oke, dia mau keluar. Atau kamu terhubung dengan Capricorn? Mari kita bahas. Ini di waktu lampau ada first house. First house itu berbicara tentang, di sini kata kuncinya arrival ya, kedatangan. First house itu berbicara tentang rumah pertama, self concept kita, cara kita melihat diri kita. Apa yang kita tunjukkan kepada dunia pertama kali. Itu first house. Lalu di waktu sekarang ada south node. Kata kuncinya pas waktu lampau. Dengan south node ini kayak apa part dari masa lalu kamu yang kembali muncul ke permukaan di waktu sekarang yang perlu kamu lihat ya, kayak pattern kamu, trigger kamu, atau luka kamu. Jadi kayak semesta membawa kamu ke dalam situasi atau mempertemukan kamu dengan orang-orang tertentu supaya apa? Ini ada part ini yang masih perlu kamu lihat atau perlu kamu bereskan. Di waktu yang akan datang ada 8 house, kata kuncinya misteri. Misteri 8 house, selain berbicara misteri, 8 house itu juga berbicara tentang transformasi, tentang kegelapan. Mungkin aku pernah bilang ya, 8 house sama 12 house, rumah ke-8 dan rumah ke-12. Rumah kegelapan, part-part yang kita nggak mau lihat dalam hidup kita, dalam diri kita. Tapi ketika kita mau lihat itu, ketika kita mau lihat itu dan kita menyinari kegelapan di situ, kita akan membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup kita. Dan di sini ada the sun, source, sumber kehidupan. Karena matahari adalah pusat tata surya kita, dan juga sun itu merepresentasikan jiwa kita yang sesungguhnya. Sun itu mungkin juga gini, kayak sinar matahari itu menyinari kegelapan ini nih. Dua hal ini yang perlu kamu lihat sekarang. Solar calm. Ini adalah momen clarify. Ini adalah momen kamu kayak diam gitu, diam sejenak, berpikir, merenung untuk kamu jadi perseptif gitu dalam momen ini, kayak semesta berusaha berbicara sama kamu ya. Dan ini jadi tantangan kamu. Apakah kamu punya punya problem untuk berdiam, untuk berusaha mendengar semesta, berusaha mengkomunikasikan apa, atau mungkin kepala kamu terlalu berisik gitu, atau kamu overthinking sehingga kamu nggak bisa mendengar pesan yang semesta berusaha komunikasikan, atau kamu nggak bisa perseptif gitu. Mari kita bahas lebih lanjut. Waktu lampau ada arrival, konsep diri kamu. Oke. Six of Wands ini berbicara tentang kesuksesan, pencapaian. Mungkin di waktu lampau kamu berhasil achieve sesuatu, mencapai sesuatu. Kayak kamu membuat progres dalam suatu aspek hidup kamu, dan itu berkontribusi pada ya self concept kamu, self esteem kamu. Atau bisa juga gini, sebagian dari kamu atau semuanya ya, kayak meletakkan keberhargaan pada sesuatu yang ada di luar diri kamu. Misalnya pencapaian kamu, apa yang kamu punya, pasangan kamu, kayak hal-hal semacam itu ya, kamu meletakkannya di situ gitu. Jadi ini sebuah reminder gitu, ketika hal itu nggak ada, berarti konsep keberhargaan kamu, konsep diri kamu tuh juga akan tergoncang gitu ketika itu semua nggak ada ya. Ini sebuah reminder. Lalu Queen of Wands sangat berapi-api ya energinya di waktu lampau gitu. Queen of Wands itu energi manifestasi, energi orang yang tadi kembali ke self concept, kembali ke self esteem, orang yang sangat nyaman dengan dirinya. Dia nggak masalah gitu. Contoh ya, misalnya pakai baju hijau, rambut merah, sepatu kuning, dia nggak masalah selama dia nggak suka dan selama dia nggak nyakitin orang lain. Dia akan sangat nyaman dengan ekspresi dirinya gitu ya. Dan dia juga punya energi manifestasi yang luar biasa. Dan gini ya, kemampuan kita untuk manifest sesuatu itu juga sangat dipengaruhi cara kita melihat diri kita gitu. Jadi kalau kita merasa, gue bisa manifest ini, gue punya kapasitas, gue punya sumber daya, gue percaya semesta akan membuka jalan. Kamu bisa melihat manifestasi kamu, tapi kalau kamu punya pemikiran pesimis, udahlah ngapain sih berusaha juga gitu. Tapi sejauh ini kayak aku nggak melihat kamu tipe yang pesimis sih, karena dua energi ini sangat berapi-api, tapi lebih kepada kamu meletakkan sesuatu yang di luar diri kamu itu. Jadi fondasi diri kamu. Ya semoga bisa dipahamin ya. Oke, Queen of Wands, Queen of Cups. Gini, di waktu lampau mungkin kamu terhubung dengan beberapa orang, atau ini lebih berbicara menyeimbangkan energi api dan energi air di dalam diri kamu ya. Energi passion, energi emosi, intuisi. Oke, selanjutnya di waktu sekarang, Ten of Pentacles, dia muncul terbalik, tapi aku nggak baca kartu terbalik. Oke, suatu trigger yang akan suatu trigger tentang kondisi finansial, karena Ten of Pentacles ini harusnya melambangkan progresi finansial, melambangkan stabilitas.
Tapi ada suatu situasi yang akan membuat kamu mau nggak mau melihat ya definisi stabilitas kamu, definisi rasa aman kamu, atau konsep kamu yang melihat gini, konsep hubungan kamu dengan uang gitu ya. South Node dan Ten of Pentacles. Eight of Wands, oke. Baik, ini kartu kolaborasi, kerjasama, energi Pentacles, pekerjaan, uang, bisnis. Aku melihat progresi sih dengan hal ini ya. Tapi gini, mungkin dengan kolaborasi kamu dengan orang-orang ini ya, karena di sini Three of Pentacles dan Ten of Pentacles ada orang-orang lain di sekitar kamu. Di sini juga ada orang-orang lain di sekitar kamu yang akan membantu kamu selain berprogres dalam perjalanan jiwa kamu, karena Eight of Wands ini energi momentum, energi yang bergerak cepat, kesempatan bertemu dengan kesiapan, kayak tiba-tiba gitu. Apa yang mau kamu mau kayak terlihat gitu, tiba-tiba progres yang mau kamu lihat, pencapaian finansial, progresif finansial, kamu bisa melihat itu. Tapi orang-orang yang terlibat di sini juga akan membantu kamu gitu. Kalau ada satu part dalam diri kamu yang perlu kamu lihat, orang-orang ini mungkin caranya nggak enak ya, kadang-kadang caranya nggak enak gitu. Karena biasanya kalau trigger itu kan sesuatu yang kita nggak lihat kan biasanya tanda petik itu sesuatu yang kita nggak suka gitu ya. Makanya caranya nggak enak. Kalau caranya enak itu bukan trigger namanya ya. Dan yang di sini ada tema kegelapan yang perlu kamu sinarin. Dan orang-orang ini nggak akan nge-trigger kamu ketika kamu sudah bereskan part itu dalam diri kamu ya. Part apa gitu. Misalnya tadi contoh aku udah sebut beberapa, self-esteem, self-concept. Lalu juga ini ada juga hubungannya dengan kondisi finansial. Cara kamu terhubung dengan orang lain juga sedikit banyak dipengaruhi dengan cara kamu punya hubungan dengan diri kamu sendiri. King of Swords. Menggunakan logika, bersikap stoik, menggunakan gini. Dengan King of Swords gini ya, mungkin ketika kamu ke-trigger gitu, jangan terpancing, tapi kamu lihat apa yang bisa kamu pelajarin dari situasi ini. Kamu lihat apa part dalam diri kamu yang terpancing, yang masih terluka, yang masih belum dibereskan, supaya apa? Itu nggak akan jadi trigger lagi di waktu yang akan datang. Dan ini aku sangat menganjurkan untuk shadow work sih. Supaya apa? Alam bawah sadar, sesuatu yang tersembunyi. Atau bahkan sesuatu yang sengaja kamu nggak mau lihat ya. Tapi dengan energi moon, kayak ada sesuatu kekuatan semesta di balik layar yang akan menarik kamu sampai kamu mau lihat itu sih. Sampai kamu mau menyinari kegelapan dalam diri kamu. Tapi karena ini di blessing kamu ada cahaya ya. Ketika kamu menyinari kegelapan itu, ketika kamu menjawab panggilan semesta, ya, untuk membuka hati kamu supaya sinar ini bisa masuk dalam kegelapan. Di situ kamu melihat blessing kamu. Di situ kamu melihat energi pemulihan, karena apa? Kamu gak akan ke-trigger lagi di depannya. Tapi kamu merendahkan hati gak? Kayak semesta berusaha ngasih tahu kamu sesuatu, kamu mau jawab panggilan itu, mau menyambut uluran tangan semesta, atau kamu mau mengeraskan hati kamu? Oke. Nih ya, tadi tuh aku udah sempat bikin reading kamu gitu ya. Dan dua kartu ini tuh tadi udah keluar sebelumnya. Kayak pesan ini perlu kamu dengar gitu. Sesuatu yang perlu kamu bereskan dari waktu lampau. Dengan Five of Cups, apa yang belum selesai? Apa yang masih mengganjal? Apa yang belum kamu maafkan? Atau ini juga berhubungan dengan mentalitas. Apakah kamu tipe yang optimis atau pesimis? Apakah kamu berusaha melihat hal-hal yang bisa disyukurin atau hal-hal yang yang nggak berhasil di hidup kamu, kayak kesalahan-kesalahan kamu, kegagalan kamu? Apakah kamu melihat hal-hal yang negatif aja gitu, kayak skenario terburuk? Ini Five of Cups berusaha berbicara seperti itu ya. Perubahan perspektif, berserah. Ketika semesta menuntun jalan kamu mau berserah atau enggak? Ini dua energi ini, energi kontemplatif, energi melihat ke dalam, energi mendengar. Semesta berusaha berbicara sama kamu. Perubahan perspektif, fleksibel. Dan yang terakhir, tantangan kamu, ya kamu menjawab panggilan ini atau enggak. Eight of Pentacles, dedikasi, kerja keras. Oke. Hierophant, energi kamu muncul nih. Kayak gini, kayak ada mentalitas tertentu yang udah terlalu lama, jadi dia udah sulit untuk berubah. Tapi sulit itu bukan berarti nggak bisa. Yang tadi aku bilang, apakah kamu mau? Ini masalahnya mau atau enggak.
Karena apa? Kalau kamu nggak bereskan ini sekarang, ini akan muncul lagi di waktu yang akan datang sampai kamu beresin itu. Kayak ibaratnya orang-orang yang akan muncul di hidup kamu akan berganti, tapi mungkin dinamikanya akan muncul, beberapa dinamika akan terus berulang. Seperti itu ya. Ada sesuatu yang perlu berubah dengan cara berpikir kamu, cara berpikir yang udah berlangsung sangat lama. Mungkin ada programming ya. Kita kan dibesarkan dengan konsep-konsep tertentu yang nggak selalu selamanya itu benar ya. Kamu perlu cukup, bukan perlu cukup ya, kamu perlu mengkritisi itu konsep-konsep yang kamu bawa dari kamu kecil. Apakah semuanya itu benar? Apakah itu sebuah kebenaran yang mutlak? Apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Itu yang perlu kamu pertanyakan. Belajar lagi, adaptif lagi. Page of Pentacles. Semua itu butuh waktu, iya. Tapi yang tadi aku bilang, apakah kamu mau atau enggak? Kita akan tutup satu lagi. Oke. Nothing will come of this situation. Kayak aku mengartikannya lebih kepada kamu akan melihat dinamika yang sama sampai kamu berusaha melakukan suatu hal yang berbeda. Conclusion are within reach. Semesta selalu berusaha berbicara sama kamu, mengkomunikasikan apa yang perlu kamu dengar, tapi itu tadi, kamu mau membuka hati kamu, memberi ruang pada semesta untuk berbicara sama kamu, atau kepala kamu terlalu berisik, atau kamu overthinking, memikirkan skenario tertentu. Kayaknya aku pernah bilang di reading kamu ya, ketika hati dan pikiran kamu sinkron, kamu bisa memindahkan gunung, tapi hati dan pikiran kamu gak akan bisa sinkron kalau misalnya kamu overthinking, kepala kamu berisik, memikirkan skenario-skenario terburuk, seperti itu ya. Oke, gitu aja dulu readingnya kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!